Siaran langsung fenomenal, Amanda dan Kenny tawarkan parfum di bawah harga pasaran. Dalam sebuah siaran langsung yang disambut antusias oleh ribuan penonton, pasangan selebriti Amanda dan Kenny memulai promosi besar-besaran atas produk parfum unggulan mereka. Tak tanggung-tanggung, harga yang ditawarkan sungguh mencengangkan. Dari Rp250.000 turun drastis menjadi hanya sekitar Rp100.000. Penonton langsung membanjiri kolom komentar dan mendorong angka penonton live menembus hampir 5.000 hanya dalam waktu singkat. Strategi pemasaran seperti ini makin lazim di era digital, namun kombinasi selebriti dan harga miring terbukti menjadi makna tersendiri. Perpaduan aroma and karakter, pilihan favorit Amanda and Kenny. Salah satu kekuatan utama dalam promosi ini adalah pendekatan personal. Amanda secara terbuka menyebutkan dua aroma favoritnya, yakni varian chic dan sexy killer, yang menurutnya sangat feminin dan menggambarkan karakter manis serta berani. Sementara Kenny yang memosisikan diri sebagai konsumen pria, menekankan keunggulan aroma unisex dari beberapa varian lain yang cocok untuk pria dan wanita. Ini memperkuat pesan bahwa produk tersebut universal dan fleksibel. Tak hanya menjual aroma, mereka menjual pengalaman personal yang relatable bagi para pengikutnya. Aman dan halal, produk yang disesuaikan untuk kebutuhan sehari-hari. Amanda menekankan bahwa parfum yang dipromosikan mengandung alkohol dalam kadar sangat rendah dan telah dinyatakan aman digunakan, termasuk untuk aktivitas ibadah. Klaim ini penting bagi konsumen yang ingin tetap tampil wangi tanpa mengorbankan kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan rutinitas spiritual. Penjelasan ini disampaikan dengan ringan namun cukup informatif untuk membangun kepercayaan calon pembeli. Keamanan dan kehalalan kini menjadi faktor penting dalam keputusan belanja konsumen Indonesia, terutama dari segmen keluarga muda dan ibu rumah tangga. Obrolan santai jadi strategi promosi tak terduga. Live streaming ini bukan hanya soal jual beli. Amanda dan Kenny menghadirkan atmosfer layaknya pasangan yang sedang ngobrol ringan di ruang keluarga. Canda, sindiran kecil, hingga cerita rumah tangga seperti kebiasaan tidur berganti posisi secara tidak sadar menjadi daya tarik tersendiri. Ada momen di mana Amanda mengeluhkan Kenny yang suka lasak saat tidur, atau Kenny menggoda Amanda soal jarang mandi. Interaksi semacam ini menciptakan kedekatan emosional dengan penonton, membuat promosi terasa lebih personal dan jujur. Tantangan tebus murah di tengah ribuan penonton. Salah satu momen puncak siaran adalah ketika Kenny dan Amanda memberikan tantangan kepada penonton. Jika jumlah penonton mencapai angka tertentu, mereka akan membuka penawaran tebus murah tambahan. Tantangan ini membuat suasana semakin hidup. Penonton merasa dilibatkan dan angka pembelian pun melonjak. Ini menunjukkan bagaimana permainan psikologis dan interaksi real-time bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan secara langsung. Modal kampanye seperti ini terbukti efektif dalam menciptakan urgensi dan komunitas di saat bersamaan. COD aja dulu, solusi buat yang belum gajian. Saat beberapa penonton mengaku belum memiliki cukup saldo atau dana untuk berbelanja, Amanda dan Kenny sigap menawarkan solusi. Mereka menyebutkan metode pembayaran tunai di tempat alias COD (Cash on Delivery) yang menjadi favorit banyak konsumen daring di Indonesia. Bahkan, mereka menyampaikan ini dengan cara yang menghibur, menyarankan penonton untuk pinjam dulu ke tetangga asal dibalikin. Sentuhan humor semacam ini tidak hanya memperkuat kedekatan emosional, tetapi juga menunjukkan pemahaman atas kondisi ekonomi masyarakat. Drama TikTok dan centang biru yang bikin gelak tawa. Tak hanya fokus pada produk, Amanda dan Kenny juga melontarkan komentar lucu seputar akun TikTok mereka. Kenny menyebut bahwa TikToknya tidak memiliki centang biru alias belum terverifikasi meski sudah digunakan untuk promosi besar-besaran. Penonton ikut menimpali di kolom komentar, menjadikan momen ini sebagai hiburan tersendiri. Di era digital, unsur personal branding seperti verifikasi akun media sosial sering menjadi topik yang tak kalah menarik dari produk yang dijual itu sendiri. Ini menambah lapisan lain dalam dinamika live stream mereka. Testimoni personal, aku di rumah aja tapi tetap harus wangi. Amanda menyampaikan alasan emosional mengapa ia tetap memakai parfum meski hanya di rumah. Aku tuh di rumah aja tapi tetap ingin tampil wangi buat suami, ujarnya sambil tersenyum. Testimoni ini sangat relevan bagi banyak perempuan, terutama ibu rumah tangga yang ingin tetap merasa cantik dan dihargai meski tidak keluar rumah.
Ucapan ini menyentuh secara emosional dan mengangkat nilai bahwa parfum bukan hanya untuk publik, tapi juga untuk kepuasan dan kenyamanan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Puncak promo, 4 botol gratis 2 mini hanya hari ini. Menjelang akhir siaran, Amanda dan Kenny memberikan penawaran pamungkas. Beli 4 botol ukuran penuh dan dapat tambahan 2 botol mini secara gratis. Penawaran ini dinyatakan berlaku hanya selama siaran berlangsung. Teknik penjualan berbasis waktu ini efektif dalam menciptakan rasa takut ketinggalan, FOMO. Penonton yang semula hanya ingin menonton, akhirnya tergoda untuk melakukan pembelian impulsif karena tekanan waktu. Strategi flash deal seperti ini memang terbukti meningkatkan konversi secara instan dalam sesi live shopping. Siaran yang menyatukan hiburan dan belanja. Secara keseluruhan, siaran langsung ini bukan hanya menjual parfum, tetapi juga menjual suasana. Amanda dan Kenny mampu mengemas promosi produk dalam format hiburan ringan yang tetap terkendali. Mereka menghindari ucapan sensitif, menjaga percakapan tetap sopan namun tetap menarik, dan menyampaikan informasi produk dengan jujur serta relatable. Ini menjadi contoh sukses bagaimana promosi daring bisa Swiss atau staycation, konflik gaya liburan yang relatable. Saat ditanya tentang liburan impian, perbedaan gaya langsung mencuat. Satu ingin Swiss, satunya ingin yang fancy tapi tanpa capek. Sang pria mengingatkan soal janji lama untuk naik gunung, tapi sang wanita langsung menolak mentah-mentah. Bagi penonton, ini terasa seperti percakapan mereka sendiri dengan pasangan. Konflik kecil tentang mau kemana atau mau ngapain jadi sangat relate. Disinilah nilai konten ini muncul, bukan karena dramatisasi, tapi karena kejujuran dan keseharian yang sangat dekat dengan penonton. Mini game siapa yang paling dan tertawaan penonton. Permainan cepat siapa yang paling membuka sisi lain yang lebih ringan tapi tetap informatif. Siapa yang paling pelupa? Siapa yang paling duluan ngajak liburan? Siapa yang paling malas olahraga? Semua dijawab dengan canda tapi juga sindiran kecil yang membuat penonton merasa bagian dari percakapan itu. Reporter kami mencatat bagaimana dinamika ini menghidupkan chemistry pasangan tersebut, bukan hanya karena jawabannya, tapi karena cara mereka merespons satu sama lain. Ada tawa, tapi juga ada pengakuan jujur yang membuat semuanya terasa nyata. Salah satu keberhasilan video ini adalah menjaga keseimbangan antara romansa dan etika tayangan. Meskipun terdapat candaan berani seperti aku suka diapa-apain atau aku jago jilat-jilat, semua tetap dikemas dalam konteks lelucon pasangan dewasa tanpa melampaui batas sensor YouTube. Ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa tetap liar selama disampaikan dengan pengemasan yang cerdas dan penuh kendali. Penonton bisa tertawa, tersipu, bahkan iri, tapi tanpa merasa video ini berlebihan atau vulgar. Akhir yang lucu, mesra, dan mengajak penonton bertindak. Video ini ditutup dengan momen lucu, sang pria memegang bagian tubuh pasangannya secara tidak sengaja disambut dengan tawa lepas. Tapi lebih dari itu, penutupan ini menyatukan semua elemen, candaan, kemesraan, promosi, traveloka, dan rasa puas penonton. Mereka tidak menggurui, tidak menjual berlebihan, tapi tetap efektif menyampaikan pesan. Kamu juga bisa seru-seruan kayak kami. Disinilah kekuatan soft marketing bekerja, bukan hanya jualan, tapi cerita.